momen-momen yang saya ngerasa give ya, kayak Tuhan baik banget sih gitu. Kaget, serius. Iya, kayak saya kaget banget. Orang tua juga kaget ya. Apa-apaan sih, kok bisa gitu loh. Itu udah garis bawah, tolong di garis bawah. Nah, ini momen tersakit saya. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di podcast 49, podcastnya Anak UT Banjarmasin. Well, hari ini adalah hari yang istimewa karena ini pertama kalinya podcast 49 dilaksanakan. Yes, dan kita juga kedatangan tamu yang istimewa. Ini adalah hari yang istimewa, tamu yang istimewa. Mudah-mudahan juga jadi hari yang istimewa untuk sahabat UT Banjarmasin tercinta dimanapun kalian berada. Oke, nah langsung aja nih. Halo, Nanda Al-Humaira. Yes, halo semua. Nama saya Nanda Al-Humaira. Dan oh ya, saya juga lupa memperkenalkan diri. Saya Tria. Dan ke depan kami akan ngebahas banyak hal tentang Mbak Nanda nih. Karena saya lihat mahasiswa UT Banjarmasin itu ada banyak sekali Mbak, dan banyak sekali juga yang yang sebenarnya tuh pengen banget saya undang di podcast 49 ini. Tapi untuk hari yang istimewa, saya pengen banget mengundang Mbak Nanda nih buat ada di sini. Boleh saya panggil Nanda aja? Boleh, Nanda aja. Oke, baik. Yes, Nanda. Saya dengar Nanda ini dari Palembang ya. Kok bisa nyasar ke Banjarmasin, Mbak? Gimana? Oke. Hai semua sahabat UT, nama saya Nanda Al-Humaira dan saya adalah mahasiswi UT jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UT Banjarmasin. Nah, betul sekali yang udah disebutkan Tria barusan. Saya lahir di Palembang, saya besar di Palembang, SD, SMP, SMA. Dan once saya dapat kesempatan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kota Palembang saat itu, dan saya berkesempatan untuk kuliah di University Malaysia Terengganu di Malaysia. Yes, di Malaysia. Terus. Setelah di situ saya menyelesaikan S1 selama 3 tahun jurusan manajemen marketing. Setelah lulus saya mengabdi dulu karena saya punya tugas harus kembali ke Palembang. Saat itu saya diberikan kesempatan bekerja di protokol dan hubungan publik pemerintah Kota Palembang. Saat itu saya juga staf di Wali Kota Palembang. Kerja 1 tahun, sebenarnya planning ngelanjutin sekolah lagi, S2. Saat itu pilihan saya Jerman. Cuman karena sesuatu dan lain hal, jodoh pun datang. Waduh. ini bukan jodoh menghalangi impian kan ya, bukan ya? Jodoh datang. Kebetulan memang kita ketemunya juga di Malaysia saat itu, sama-sama di PPI juga, Persatuan Pelajar Indonesia. Jodoh, nggak nyangka dari Sumatera Selatan, Palembang, saya terbang ke Kalimantan Selatan karena kebetulan suami orang sini. So 2013 till now saya ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura, Kabupaten Banjar. Oke, memutuskan pindah nih dari Palembang ke Banjarmasin. Ada hal-hal yang jadi penghalang nggak sih di Palembang? Apalagi kan sebelumnya mengabdi di Palembang, siapa tahu kan ternyata orang tua pengennya tetap di Palembang atau gimana? Oke, kalau histori sendiri kebetulan saya anak pertama dari 4 saudara. Semua memang kebetulan Palembang. Ayah saya memang darah Palembang, ibu saya pun darah Palembang. Saya dan adik-adik seperti itu. Jujur, kalau kedekatan emosional sendiri jelas Palembang ya, karena memang lahir di situ, sekolah di situ, dan kebetulan perjalanan tuh dimulai. Sebenarnya kalau untuk kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik, saya prefer dan saya happy ngejalanin kegiatan non-akademik while sekolah. Kegiatan non-akademik itu dimulai sebenarnya dari SD. Oh gitu. SD, kebetulan memang orangnya nggak bisa diem, tipe yang nggak bisa diem. Udah saya ciriin sih.
nggak bisa diem, nggak bisa berhenti ngomong kalau udah ngomong. Jadi dari SD kebetulan memang lagi dibuka pendaftaran untuk saat itu lagi ada drum band, marching band. Kebetulan di saat itu duduk di sekolah dasar gitu loh. Pertama kali pegang alat musik itu snare drum. Cuman karena mungkin dilihat nih anak kayaknya nggak bisa diem deh ya, saya ikut seleksi untuk mayoret waktu itu. Jadi belajar untuk gimana caranya ngatur teman sebaya juga untuk dipilih jadi leader itu di SD. Jadi saya mayoret drum band saat itu, dan kebetulan memang sudah bawa drum band dan marching band saya itu ke beberapa event lokal dan nasional juga. Dan dari situ saya udah mulai terlatih untuk belajar cara gimana manage people, gimana caranya untuk mastiin tim saya bisa saya bawa gitu loh. Saya bawa tampil, kita sama-sama. Dari situ sih memang belajar untuk coba ngelit gitu. Nah, dari SD terus SMP mungkin bisa kelihatan ya, saya tipe yang memang suka kegiatan-kegiatan yang berkeringat gitu loh. Memang main basket juga, saya main bola kaki juga. Memang tipe banyak. Iya, jadi SMP karena ibu saya melihat saya kayaknya memang suka kegiatan-kegiatan fisik yang berkeringat gitu loh, yang memang basket, bola kaki dan drum band saat itu. Panas-panasan tinju juga ya? belum tapi iya udah dicobain juga. Ibu saya udah mulai pelan-pelan ngarahin. Pertama di SMP itu non akademiknya saya diikutkan pemilihan duta wisata. Dari SMP. Itu kapan tuh? SMP? Bujang Gadis Kecil Palembang waktu itu. SD SMP gitu udah mulai daftarin. Tadinya tuh mah ogah-ogahan kayak ini is not me at all gitu, kayak bukan saya sama sekali gitu ini. Cuma dari situ jadi belajar hal baru gitu. Tapi tetap diikutin ya, walaupun ngerasa ini bukan gue banget gitu. Tetap gitu, jadi bentuk cinta. Saya tetap ikut. Kebetulan memang nggak ngerti apakah memang udah rezekinya atau gimana, tuh memang dapet chance aja, minimal 10 besar gitu, masuk finalis, dapet kesempatan untuk tampil lagi gitu SMP. Terus setelah SMP SMA masih nggak ninggalin basketnya, masih nggak ninggalin kegiatan-kegiatan yang memang saya suka dan saya happy di situ. Mulai lagi ibu saya diam-diam daftarin saya jadi sampul. Ini kayaknya ibunya mulai curiga nih. Kalau nggak didaftarin apa-apa nih, jangan-jangan bisa keterusan nih di yang kegiatan fisik ya. Jadi sampul, seleksi, lulus lagi, gitu maksudnya Mbak Tria, saya lulus lagi gitu loh, lulus lagi dapat semifinal. Di situ juga kan kita ketemu dari berbagai perwakilan Sumatera Selatan ya. Jadi bukan hanya Palembang, ada Lahat juga, ada Musirawas, Musi Banyu Asin dan lain-lain. Jadi ada beberapa kabupaten kota dari Sumatera Selatan yang bergabung di situ. Nah di situ tuh jadi belajar kayak ini punya tantangan tersendiri. Dari Gadis Sampul ikut lagi Paskibraka, Purna Paskibraka Indonesia. Jadi lagi kepilih bakinya, ketua baki, dan diwakilkan juga untuk mengikuti proses seleksi Paskibraka tingkat nasional dari Sumatera Selatan gitu. Jadi kayak mungkin ada momen-momen yang saya ngerasa give ya, kayak Tuhan baik banget sih gitu. Saya dikasih kesempatan, biarpun sometimes nggak semuanya berjalan mulus. Iya betul. Ya, ada tantangan tersendiri. Saat itu saya udah yakin banget karena momen-momen sebelumnya saya selalu menang, Mbak. Nah ini momen tersakit saya. Karena sebelum ini selalu jadi center of attention, selalu jadi spotlight di Paskibraka ini. Yang saya udah pede banget bisa lulus mewakili Sumatera Selatan buat Paskibraka nasional, Pasnas. Saat itu saya nggak lulus. Itu bener-bener kayak momen yang ngajarin saya banyak hal sih. Di situ saya marah, sedih, kok bisa saya nggak lulus, selama ini saya menang terus. Selama ini jalan mulus terus gitu ya. Pokoknya apa-apa leading, apa-apa menang. Nah, di sini momen yang saya jadi belajar banyak gitu. Saat itu memang kalau udah ikut seleksi Paskibraka nasional, saya udah nggak dibolehin lagi untuk ke provinsi ataupun ke kota.
Cuman karena nggak ngerti apa udah jalannya apa gimana, akhirnya ada kota untuk saya balik ke kota. Balik ke kota, di situ saya pembawa baki. Jadi ada beberapa poin-poin yang memang di situ orang-orang yang dipilih. Pembawa baki kan memang ada seleksi tertentu ya. Jadi alhamdulillah terpilih lagi jadi pembawa baki, biarpun nggak bisa ke nasional, dilantik oleh presiden langsung, tapi saya dilantik oleh wali kota Palembang saat itu gitu. Nah dari situ ikut lagi nih SMA lagi, ikut lagi, tertantang lagi, ikut Bujang Gadis Palembang Duta Wisata lagi di Palembang juga. Dan saya saat itu kayak the youngest peserta nih, peserta termuda. Nggak ngerti gimana ngikutin proses dengan enjoy. Saya nggak ada target apa-apa karena belajar dari PPI yang sebelumnya. Saya nggak ada, bener-bener enjoy the process kayak, karena saya pikir happiness itu tuh nggak melulunya tentang ending atau hasilnya, tapi happiness itu adalah journey, perjalanannya Mbak. Jadi saya harus nikmati prosesnya. Apakah proses itu saat itu saya enggak atau iya, jadi saya jalanin aja. Saat itu saya super duper enjoy ngejalanin itu tanpa beban. Kadang-kadang kita malah terlihat lebih tulus kalau kita ngejalanin tanpa beban gitu. Karena dari situ malam penobatan, saya SMA yang lain itu udah S1, rata-rata udah sarjana, lulusan dari ilmu komunikasi. Ada beberapa juga yang udah pertukaran belajar luar negeri juga. Saya saat pikir saya bukan hitungan untuk bersaing dengan mereka. Ini cuma batu loncatan saya untuk lebih belajar banyak hal aja. Nggak nyangka ibu saya mungkin bermodalkan, ya udah datang malam final, anak saya datang gitu, ayah ibu keluarga besar saya, nama saya kok dipanggil ya ketiga besar. Saya pikir final udah nggak lulus gitu, harapan 1, harapan 2, harapan 3, oh yaudah deh memang nggak, udah finalis aja dan siap gitu. Wah kok pas 3 besar, loh kok ada nama saya ya? Kaget, serius. Iya, saya kaget banget. Orang tua juga kaget ya? Apa-apaan sih, kok bisa gitu loh. Anak SMA masih ingusan nih ceritanya. Bermodalkan mungkin itu jatuh bangun nih, ngikutin berbagai yang udah saya alami. Kebetulan saya juga sempat jadi penyiar radio juga waktu itu. Jadi mungkin ada kemampuan skills komunikasi belajar dari situ. Oke, juara 3 udah dipanggil. Juara 2, 1 nih, biasa gitu kan ya, maju ke depan. Saya masih nggak percaya, totally saya nggak percaya Mbak. Sampai akhirnya penobatan selempang itu dikasih ke saya gitu. Itu benar-benar bentar. Juara 2, juara 3-nya tuh kemana? Iya, juara 3 pertama 3 besar tuh. Oke. Juara 3 udah dipanggil. Tinggal 2. Loh berarti tinggal 1, 2 nih. Iya. Jatahnya kan? Iya. Yang juara 1 itu dinobatkan selempang, jadi didorong pakai selempang gitu. Muter biasa kan ya. Muter. At the end tuh, saya bener-bener seriously gitu, kayak nggak percaya gitu loh kalau memang selempangnya jatuh ke saya. Jadi itu kayaknya histori sepanjang Bujang Gadis Palembang Duta Wisata Palembang. Saya one of the youngest participants yang ada di situ dan juara 1. Nah perjalanan saya mulai banyak ketemu, ya itu dia orang-orang, belajar manage everything, dapat kesempatan juga jalan-jalan, ngikutin program-program Dinas Pariwisata Kota Palembang juga. Dari situ saya keluar negeri beberapa tempat, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Di situ jadi menempah saya mungkin lebih mature lagi, lebih matang lagi. Nah dari situ setelah itu banyak lagi ngikutin Miss Indonesia, sempat juga dinobatkan atau dicadangkan untuk wakil Sumatera Selatan, ikut Putri Indonesia waktu itu. Cuman ikut itu ya karena feel saya nggak into banget. Saya rasa cukup enough, this is enough gitu. Maksudnya kayak saya udah tahu. Kenapa jadi enough itu kenapa? Ini ada alasan nih di bawah ini. Iya kemarin seharusnya juara 1 dari kota itu akan ikut ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi ada namanya Bujang Gadis Provinsi Sumatera Selatan. Saya ngerasa masih cari jati diri kali ya, kayaknya enough deh.
cukup di sini aja. Maksudnya udah saya minta wakil 2 yang gantiin saya waktu itu. Jadi saya nggak ikut yang provinsi Sumatera Selatan untuk tingkatan duta wisatanya, tapi saya memilih untuk yaudah deh saya coba Miss Indonesia waktu itu. Saya ikut seleksi Miss Indonesia sampai tahapan seleksi aja sih. Setelah itu ya udah saya mikir kayak it's time to fokus lah untuk kuliah lagi. Gitu. Jadi setelah itu perjalanannya baru, SD, SMP, SMA. Jadi setelah itu baru ke Malaysia. Ya karena itu juga karena mungkin sering ketemu dengan beberapa wakil dari pemerintahan juga, dia ngelihat saya mungkin punya diferensiasi, ada uniknya sendiri nih anak. Kebetulan juga akademik, setidaknya at least 10 besar gitu loh di akademik. Cuman saya memang nggak fokus banget ke akademik, saya lebih enjoy ngerjain kegiatan-kegiatan non-akademik sebenarnya. Nah dari situ ada Sriwijaya Foundation namanya, memang organisasi yang ngumpulin pelajar-pelajar terbaik untuk diberikan beasiswa. Nah dari situ udah mulai fokus deh, saya mau fokus kuliah dulu. Gitu. Jadi stop ngerjain yang ya itu dia yang bersifat non akademiknya. Saya fokus untuk kemarin ngejar karena harus ada tes juga waktu itu masuk, karena ini beasiswa sifatnya. Saya harus bersaing dengan banyak pelajar di Sumatera Selatan juga. Jadi kemarin memang fokusnya ke kuliah. Oke, ketemu sama jodoh di Malaysia pas lagi kuliah atau lagi apa nih? Iya, kebetulan saya kuliahnya di Kuala Terengganu, sedangkan capital Malaysia itu kan Kuala Lumpur. Iya, betul. Saat itu kalau dari proses kuliah sendiri 3 tahun sebenarnya memang fokus waktu itu. Malah serius komunikasinya tuh after itu, karena kan kita nggak satu kampus ya, kita cuman ada network karena sama-sama Persatuan Pelajar Indonesia. Satu angkatan? Enggak, dia senior saya. Oke. Cuman beda kampus, dia di wilayah beda kampus, beda tapi satu tempat. wilayah. No, dia di Kuala Lumpur, saya Kuala Terengganu. Saya timurnya, dia di tengahnya, di capitalnya gitu loh. Saya anak kampung, dia anak kota. Jadi yang kota main ke sini karena memang khas dari kampus saya itu maritimnya. Jadi penelitian research untuk kayak kita pun orientasinya itu survivor laut juga ke pulau-pulau, karena kita memang khas itu. Jadi kayak Balinya Indonesia tuh Kuala Terengganu-nya Malaysia. Siap. Nah dari situ pas udah convocation namanya wisuda, nah di situ mulai komunikasi sih. Maksudnya kayak selama ini kita tuh saling merhatiin ternyata gitu loh. Cuman dekatnya memang setelah kuliah sih. Selama kuliah fokus anak baik. Anak baik, iya. Biar nggak keganggu lah ya beasiswa. Karena beban ya, harus mesti nilai at least IP ya 3 minimal. Saya kasih jempol juga. Untung 2 nih. Kalau ada 3 kan susah lagi. Oke, terus udah ketemu sama jodoh di Malaysia, memutuskan untuk langsung ke Kalimantan atau gimana? Ya saat itu memang karena lulus, saya ngerasa saya harus ada experience bekerja, karena saya memang punya tugas untuk misalnya punya bakti ya ke pemerintah kota yang sudah menyekolahkan saya, membiayai saya. Saat itu saya balik dulu untuk kerja. Jadi sempat PJJ dong? Ya, belum, malah sekedar belum mulai hubungan? Belum, komunikasi aja, memang baru mulai komunikasi. Terus saya memang kerja saat itu saya lulus kuliah umur 21. Saya S1 3 tahun, 21, 22 saya fokus kerja karena memang itu bidang yang saya suka juga, hubungan publik, protokol dan hubungan publik. Saya belajar komunikasi di situ, saya belajar gimana caranya manage people juga di situ gitu. Saya harus nyiapin agenda dan lain-lain di situ. Setahun nyoba ngerasa dapat gaji, happy banget kan ya. Udah bisa belanja pakai uang sendiri. Udah coba nyisin buat nabung juga. Sebenarnya saya nggak nyangka kalau saya dapat jodoh secepat itu. Alhamdulillah sempat ngerasanya kerja setahun, ngumpulin duit, pegang duit sendiri. Udah ada beberapa yang kita beli lah pakai effort sendiri ya. Sebenarnya lagi enjoynya banget. Orang tua pun masih sepakat dengan saya untuk kita fokus kerja. Bentar Mbak, saya potong. Anak pertama, kedua,
Pertama dari 4 saudara. Oke, anak pertama padahal ya. Maksudnya anak pertama gitu loh. Diambil jodohnya cepet banget. Iya. Jadi decide-nya memang minimal 1 tahun untuk kerja. Di situ memang datang jodoh, dan ini juga kalau misalnya sih rezeki juga ya. Nggak ngerti gimana. Mungkin ada beberapa saat itu yang memang dekat juga. Cuman yakinnya sama dia gitu. Yakinnya sama dia. At the end berjodoh sama suami saya yang sekarang di Kalimantan Selatan. Nah, kenapa saya Kalimantan Selatan? Karena kebetulan memang kita family bisnisnya ada di sini, kerjaan semua ada di sini. Jadi saya izin memang harus ninggalin Palembang. Ini balik ke pertanyaan pertama, kenapa saya yang dari Palembang tiba-tiba ke sini? Ya karena itu perjalanannya. Jadi perjalanan saya sekolah, terus ngerjain hal-hal di luar itu dia akademik, non akademik, terus dapet change, punya kesempatan berorganisasi, punya komunitas, juga punya beberapa perkumpulan juga yang ngajarin saya banyak hal, sampai dengan jodoh saya ke Kalsel. Di Kalsel juga saya mulai dari nol karena saya nggak ada siapa-siapa di sini. Iya betul. Berani ke Kalimantan nih. Iya. 2 kali naik pesawat ya. Jakarta dulu. Iya benar, transit dulu soalnya. Nggak bisa direct langsung. Oke. Well, di Banjarmasin, pertama kali ke Banjarmasin. Ini sebenarnya, langsung ke Banjarmasin atau ke kota yang lain? Ke Martapura. Ke Martapura. Kabupaten Banjar. Ke Martapura. Biasa anak-anak biasa nih ya. Ini kebiasaannya mungkin anak angkatan seangkatan saya. Kita satu angkatan nggak sih? Enggak, gini. Biasanya orang kalau misalnya, aduh deh dipindah kerja atau kayak gimana kan ke Kalimantan itu kan kota apa? Ya bayangannya tuh kayak kita naik perahu kemana-mana. Sungai ya berarti perahu aja gitu. Sempat ngerasa aneh nggak sih pas datang ke Banjarmasin, ke Kalimantan, terus ngerasa kayak kota biasa kok. Iya. Mungkin kemarin karena dapat experience bisa datang ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia karena duta pariwisata juga. Berarti ke Kalimantan itu pertama kalinya ya sama karena jodoh itu ya, bukan karena sebelumnya ada kegiatan ada Bujang Gadis Palembang. Kebetulan aku temenan Nanggalo di sini juga karena kan kita setiap ada penyelenggaraan event pemilihan duta wisata seluruh provinsi, biasanya kita kan akan diundang menjadi tamu. Betul. Ya contoh nih Jakarta ada Abang None, saya datang. Saya wakil karena biasanya memang 3 besar tuh akan sibuk berarti di 1 tahun familiar juga yes. gitu ya. Jadi dapat experience bisa keliling Indonesia karena duta pariwisata juga, karena duta wisata juga. Jadi saya ada change, memang udah ke sana kemari provinsi di Indonesia, salah satunya Kalimantan Selatan. Jadi memang ada change, waktu itu ketemu sama anak-anak Galuh di sini juga. Jadi itu for the first time. Berapa tuh? Saya nikah 2013, mungkin kisaran 2012 kayaknya ya, 2011 2012. Ya itu tugas negara. Sebelum ya, iya benar. Sebelum tugas tugas waktu duta pariwisata. Nah dari situ karena memang anaknya udah ditempa kali ya, maksudnya udah familiar aja gitu. Oh saya kesini, saya harus kesini. Tahu artinya berjuang juga, karena juga saya bukan orang yang tumbuh dengan fasilitas ya, ya saya memang belajar berjuang kayak gimana sih facing life gitu loh, kayak gimana kita ngadepin hidup, karena hidup itu nggak semudah itu, nggak seindah dongeng. Jadi memang banyak hal, karena kebetulan ayah saya juga swasta, ada ngalir darah pedagang juga di daerah saya juga, dan adik-adik saya. Jadi memang kita mulai bareng-bareng gitu loh, karena tahu arti berjuang gimana. Bayangan memang sebelum Kalimantan kayak Kalimantan seriously hutan gitu ya, atau sungai gitu. Cuman setelah di sini totally fine, benar-benar happy sih, karena memang saya di sini memang baru hidup, dalam artinya baru mulai berumah tangga. Saya membangun itu di rumah tangga dengan suami, terus akhirnya alhamdulillah dapat rezeki punya anak. Iya gitu ya. Dan saya harus mulai dari nol tanpa saya. Kalau mungkin di Palembang jalan sedikit, hai mana ada apa kabar gitu kan. Kalau di sini udah bener kayak dicuekin aja. Iya, jadi diri lo sendiri gitu, kayak oke, aku seneng ada di sini karena memang mulai dari nol. Saya harus memastikan kalau saya bisa punya image
dan tergantung sama cara lu kerja, cara lu hidup seperti apa gitu loh. Nah di situ sih yang saya oke, kita mulai dari nol. Dia seneng bisa ada di sini, seneng. Saya nggak ngerasa keberatan sama sekali, malah saya bersyukur karena dapat kesempatan untuk mulai hidup di Kalimantan Selatan. Saya nggak kebayang kalau saya mulai hidup di kota besar, saya nggak kebayang. Mungkin nggak ada di titik ini sekarang. Iya betul. Oke. Gitu. Jadi tinggal di Kalimantan. Terus sekarang posisi juga HRD ya, tadi disebutkan kerja. ya, posisi HRD kerja, anak 2. Terus sekarang semester 5. Kan belum lulus ya? belum pengumuman nilai ya? Akan semester 5 lagi semester 4. Iya, habis UAS. Yes. Ini yang jadi pertanyaannya, gimana cara bagi waktunya nih kerja? Ini HRD ngurusin banyak orang juga, kerja HRD di rumah sakit ya. Rumah sakit Pelita Insani di Martapura. Kabupaten Banjar. Terus anak 2. Yes. Bersuami juga. Iya, of course. Terus kuliah juga. Oke, boleh dong kasih mungkin banyak nih ya orang ngerasa nanti aja deh dulu kuliahnya ya kan, ini gue lagi kerja, terus habis itu belum lagi anak 2 nih masih kicik-kicik. Betul juga. sekali. Ini umur berapa anaknya nih? 8 years, satu lagi 8 tahun sama 4 tahun. Masih kecil ya? 2S ya, ada di Maksudnya masih harus masih perlu nggak bisa yang belum mandiri. Betul. Gimana cara ngebagi waktunya? Malam tuh pasti udah capek banget, pengennya tidur aja gitu loh. Betul. Iya, tadi kayak di awal ya, memang nggak semudah itu juga gitu memutuskan untuk ikut suami yang jauh dari keluarga saya, yang jauh dari tempat tinggal saya, Palembang, Sumatera Selatan ke Kalimantan Selatan. Saya nggak izin apa-apa ke suami saya saat itu, sebelum saya memang resmi menjadi istri. Izinnya cuman satu, tolong izinkan saya bisa tetap bekerja dan berkarya. That's it, itu aja. Ke suami gitu. Suami memang saya perlu cari partner. Partner yang bisa kelola family business yang ada gitu ya. Kebetulan memang mertua juga, suami juga memang darah pedagangnya kental. Memang ada beberapa bisnis juga, properties juga ada, travel, haji dan umroh juga, termasuknya rumah sakit juga, dan sekarang juga lagi running bangun pesantren juga. Jadi banyak yang handle itu, dan dia memang perlu partner yang bisa bantu dia untuk ngejalanin partner hidup ya, kapal yang ada ini gitu, karena setiap spot itu memang menampung banyak orang gitu. Nah saat itu memang saya punya skills di manajemen marketing karena kuliah jurusan itu waktu itu, jadi saya bantu memang di rumah sakitnya. Di rumah sakit saat itu memang saya bantu di marketingnya rumah sakit gitu. Seiring berjalannya waktu, senang memang karena rumah sakit itu padat modal, padat karya, padat masalah. Dalam artian rumah sakit itu tantangannya berbeda dibanding di perusahaan-perusahaan lain ya. Dari situ belajar lagi gimana sih manage SDM, karena saya punya SDM sekitar 250 Tria di rumah sakit yang ada. Itu SDM sumber daya manusianya. Yes, rumah sakitnya. Belum ininya ya, belum pasiennya. Ada dokter, ada perawat bidan di situ, ada teman-teman kita dari medis, non medis, penunjang medis juga, semuanya ada di situ. Saya dapat tantangan baru. That's why ini HRD ditunjuk untuk bantu HRD di situ juga, bagian kepegawaian. Saya nggak bisa nih kalau stuck cuman sampai manajemen marketing aja. Saya harus upgrade ilmu saya karena amanah yang saya pegang ini besar. Nah dari situ izin lagi. Boleh nggak aku kuliah lagi? Karena ini rumah sakit perlu figur yang memang menguasai banyak hal gitu loh. Kalau HRD kentalnya jurusan psikologi sama hukum, karena kita berurusan dengan legal, produk hukum, kita berhubungan dengan hal-hal yang terkait hukum, undang-undang, peraturan-peraturan yang ada, kebijakan-kebijakan pemerintah di situ gitu loh. Nah dari situ dapat akses, saya udah deh nggak apa-apa, karena kebetulan manajemen marketing, histori kuliah sebelumnya aku nggak bisa lanjut S2 langsung. Kalaupun memang mau, udah kemarin udah persiapan, memang mau 2 jalannya,
UT saya ngambil hukum buat HRD, S2-nya Master Business of Administration-nya saya ambil di US waktu itu, virtual juga. Nama kampusnya Your People juga. Tolong. Ingat. Cuman ya makanya suami udah tahan dulu. Tahannya maksudnya satu-satu dulu karena kamu punya anak gitu. Karena kamu punya anak, punya tanggung jawab juga. Makanya yaudah saya fokus dulu untuk kerjain hukumnya dulu di UT gitu. Gitu. Jadi akhirnya semua memutuskan untuk mengambil ilmu hukum yang ada di yang memang diperlukan untuk kerjaan saya sekarang. Ya. Setelah menjalankan nih 5 semester di UT, ada nggak sih kayak aduh ini susah banget gitu ya? Sumpah Enggak, saya malah gerah kalau saya nggak sibuk. Jadi memang saya tipe kalau karakter sendiri saya lebih ke sensing introvert ya, lebih ke yang saya nggak bisa diem, saya nggak bisa duduk aja. Memang saya udah manage setiap pagi saya bangun, biasanya memang sama suami kebetulan tahajud subuh, saya ngerjain kerjaan kuliah dulu karena anak-anak saya belum bangun saat itu. Setelah itu masak. Setelah masak beres-beres rumah, persiapan anak-anak sekolah juga. Kalau saat itu anak-anak belum sekolah, saya ngurusin anak-anak dulu. Semua kerjaan suami udah sarapan, udah siap-siap, beres, saya beres juga. Sempetin olahraga juga karena memang saya suka olahraga. Masih sempet olahraga? Harus. Saya nggak bisa kalau olahraga. Ini olahraga apa ini? Saya bisa lari sama sepeda. Dan achievement tahun lalu saya maratoner 42 kilo lari. Di sini virtual waktu itu kan pandemi. Nah, jadi pagi itu udah padat banget jadwalnya, ada memang buat keluarga, masak dan lain-lain, tadi siapin kuliah juga, sempetin olahraga sebelum saya siap-siap kerja. Anak-anak udah beres, saya antar sekolah, saya kerja, suami saya kerja. Ketemu lagi kita siang, jam makan siang, aktivitas lagi, balik kerja, semua ngumpul di rumah, that's it. Oke. Masih bisa tidur malam gak ya? Harus karena enggak nih gue lagi. Oke. Ternyata masih bisa tidur malam. Masih hidup lah. Iya, maksudnya memang udah ada aturan. Tipenya begitu, makanya mungkin dijodohin dengan suami saya. Suami saya tipe yang intuiting orangnya, yang di belakang layar saya memang pelaksana. Dia punya ide-ide cemerlang, saya ngejalanin di lapangan. Jadi memang cocok jodohnya memang sama dia karena gitu. Saya tipe yang ngejalanin pelaksananya gitu, eksekutornya gitu di jalan. Kita punya konsep begini. Saya udah susun. Pagi kita harus gini-gini, siang kita harus begini-begini. Anak juga ntar seperti apa pendidikannya segala macam. Jadi memang partner. Jadi nggak it's not about husband and wife terus nggak. Jadi kita diskusi, komunikasi, kita untuk jalan bareng bersama-sama. Karena amanah yang ada sekarang besar berarti. So kita perlu partner buat berjalan beriringan. Gambarnya gitu, every day. Gue kasih tepuk tangan dulu nih buat Mbak Anda. Keren banget. Yes, Mbak, ini satu hal ya yang saya jadi fokus juga nih. Mbak Nanda udah bisa ngebagi waktu sekian. Nggak ada biasa nih kalau cewek itu kan suka, gue udah sibuk nih, sibuk itu gue ngurus keluarga, kuliah juga gitu kan, gue pengen me time gitu. Ada nggak sih? Kok kayaknya waktu padat aja terus gitu? Ada nggak sih kayak kepengen me time atau apa? Atau jangan-jangan kepadatan itu adalah me time-nya gitu? Kalau saya kata kuncinya do what you love. Kerjakan apa yang kamu cintai. Semua yang saya sebutin dari tadi itu adalah hal-hal yang saya cintai gitu. Jadi dari bangun saya bisa kuliah hal yang saya cintai dan saya akan kasih sepenuhnya effort di situ. Saya bisa ibadah juga, tetap ibadah bareng suami juga, bisa ada rezeki, bisa deket-deket sama keluarga juga. Itu juga sesuatu yang saya cintai dan saya syukuri. Setelah itu saya bisa olahraga. Me time-nya saya olahraga sambil lari, hormon endorfin keluar di situ. Saya bisa
dapat udara ngelihat keluar, okay. ngelihat keluar gitu loh, terus dengerin lagu, hal yang saya cintai. Mungkin kalau saya nggak cintai, saya akan capek dengan seluruh yang ada. Iya, betul. Tapi semua yang saya lakukan itu hal yang saya cintai, Mbak. Termasuk bekerja. Oke. Bekerja itu adalah hal yang saya sangat cintai. Bagiannya saya ditantang untuk ketemu banyak orang, mecahin masalah orang, mecahin masalah-masalah. Kalau ada komplain dan lain-lain, nah di situ tantangannya. Saya merasa saya harus upgrade biar saya mampu. Iya. Makanya kalau ada change sekolah lagi, kalau ada change sertifikasi kompetensi, saya kayaknya orang pertama yang mau belajar. Gimana kalau kita ajukan adain S1 psikologi, jadi banyak S1 lagi gitu. Oke deh, jadi udah semester 5, berarti tahun berapa nih? Semester 8 lulus ya, mudah-mudahan cepat lah ya. Oke, Mbak Nanda, thank you banget udah stay sharing, ngasih tahu kita semua bahwa di dunia ini hal yang paling sibuk itu adalah ketika kita menjalankan kehidupan kita dengan cinta. Itu sibuk tapi enak dijalani. Itu udah garis bawah, tolong di garis bawah. Jadi hal-hal yang membuat bahagia itu is not about materi, Mbak. Kita harus jalan-jalan kok biar bisa bahagia. Menurut saya, yang saya lalui adalah hal-hal sederhana yang ada di dekat saya. Jadi cintai, please do what you love. Jalanin, cintai semua dengan rasa cinta. Ikhlas. Lu akan kasih sepenuhnya. Di saat kita kasih sepenuhnya, nggak usah jauh-jauh. Kita nyebut sesuatu hal yang baik ke air ini, akan ada respon positif dari air ini. Kristalnya akan menjadi baik. Ada buku tuh yang pasti dibaca teriak juga. I know, karena aku baca bukunya juga. Itu gue baca di umur SMA lah. Dan sampai sekarang masih diterapkan. Jadi please kasih yang terbaik yang ada di diri kita buat apa yang kita cintai gitu. Jadi nggak harus keluar negeri kok biar bisa bahagia. Kadang-kadang orang tuh nyari kebahagiaan, saya harus ke Paris dulu, saya harus ke London dulu, saya harus ke Bali dulu. No, kalau saya nggak. Maka kadang-kadang saya bingung, aduh perlu biaya, jalan-jalan. Ini umur saya bukan buat menikmati, Mbak. Ini umur saya buat, yuk nabung dulu, prepare. Karena ada saatnya nanti, di saat memang saya harus menikmati, saatnya saya berproses untuk persiapan dulu. Persiapan untuk menikmati. Oke. Baik, Mbak, thank you banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast 49. Thank you so much. Yes, thank you juga buat sahabat Tute ini, sahabat Banjarmasin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan narasumber yang sama, mungkin dengan membahas yang lain. Siapa tahu kita gantian aku boleh. Boleh. Aku juga ngefans sama dia karena dari awal tuh kliknya udah dapet. Nih orangnya bukan orang biasa. Tadi udah kita bahas ya. Iya. Jadi jangan dibilang ada saya. Nanti gantian aku yang wawancara. Oke, baik. Thank you sahabat Tute, thank you podcast 49 udah kasih kesempatan saya. Suatu kehormatan saya bisa ada di sini dan saya kaget juga saya didaulat untuk jadi narasumber pertama podcast 49. Thank you so much. Terima kasih Tria.